Perkenalkan, nama saya Leo Chandra. Saya bertugas di SDN 03 Sejengan Besar. Dan kali ini saya akan melaksanakan tugas pembuatan video pembelajaran untuk UKIN. Berikut lembar pendaftaran saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Halo semua. Hai. Ya. Hai. Ini sebelum pembelajaran ini, Pak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi hari ini kita kembali lagi untuk melaksanakan pembelajaran ya. Jadi untuk memulai pembelajaran ini, sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabar kalian? Apakah sehat semuanya? Baik, Pak. Baik, Pak. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan ya, supaya kita bisa mengikuti pembelajaran seperti saat ini. Apakah ada yang tidak hadir, yang tidak masuk untuk mengikuti pembelajaran ini? Ada, Pak. Oh ya. Ini nanti tolong sampaikan bahwa kita sedang melaksanakan pembelajaran dengan materi yang akan kita sampaikan nanti. Kemudian kalian sampaikan juga dengan teman-temannya nanti ya, supaya bisa mengerjakan tugas-tugas yang Bapak berikan di WA grup kita itu. Jadi bagaimana untuk kesiapannya? Apakah sudah siap semuanya ini? Siap, Pak. Siap. Siap, Pak. Siap, Pak. Oke, baik. Siap, Pak. Untuk kalian semua, bagaimana usahanya untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Usahanya seperti apa? Susah masuk ke Google Meet, Pak. Oh iya. Nah, tapi sekarang bisa ya. Ada lagi yang susah mungkin, apa yang kendalanya untuk mengikuti pembelajaran? Iya, Pak, susah. Iya. Kenapa? Saya dari jam 6 pagi, saya kemari cari sinyal, Pak. Oh iya. Bapak juga tadi seperti itu. Jadi berusaha mencari sinyal. Dan sekarang ternyata kalian itu berhasil ya mencari sinyal ya. Dimana usaha kalian ini merupakan contoh sikap yang baik ya. Usaha yang baik, kalian mengamalkan sikap yang disebut pantang menyerah, berusaha ya, mau berusaha. Dan sebagaimana pembelajaran kita nanti, bahwa sikap yang seperti itulah yang akan kita bahas pada hari ini. Di pembelajaran kita hari ini adalah membahas tentang sikap-sikap pahlawan dan juga sikap-sikap yang sesuai dengan sila kelima. Jadi dalam pembelajaran nanti, Bapak harap untuk memperhatikan mic-nya ya. Jika ingin berbicara nanti boleh dihidupkan. Kemudian kalau tidak berbicara, jadi dimatikan dulu supaya nanti apa yang Pak Guru sampaikan bisa terdengar jelas. Tujuan kita melaksanakan pembelajaran hari ini, di sini nanti setelah
setelah kalian membaca teks yang ada pada bacaan yang akan Pak Guru tampilkan nanti, kalian itu Bapak harap mampu menguraikan informasi menggunakan tabel terperinci. Kemudian tujuan selanjutnya, Bapak harap kalian bisa setelah membaca dan mengamati teks nanti, kalian juga bisa menuliskan kemudian mempresentasikan informasi apa yang telah kalian dapatkan dalam bacaan. Tujuannya selanjutnya, Bapak harap kalian juga bisa menyampaikan pendapat kalian mengenai bagaimana sikap tokoh yang sesuai dengan makna sila kelima. Itu bisa kalian uraikan dalam bentuk peta pikiran. Kemudian setelah itu kalian Bapak harap untuk mampu menceritakan refleksi diri ya dalam melaksanakan sila kelima Pancasila itu. Apakah kalian itu telah melaksanakannya ataupun belum, atau kalian sudah mengetahui oh ternyata ini sikap ini ya sikap yang sesuai dengan sila kelima. Itu ya tujuan kita belajar hari ini. Baik, perhatikan gambar berikut. Ada gambarnya? Ada, Pak. Ya, baik. Ini merupakan gambar pahlawan nasional kita. Ini banyak sekali gambar-gambar pahlawan. Tuan Imam Bonjol, ada Adin, ada Sultan Hasanuddin, kemudian dan masih banyak lagi gambar-gambar pahlawan. Dan hari ini kita akan mempelajari tokoh yang satu ini. Siapakah ini? Ada mungkin yang sudah mengenal, sudah tahu? Kapiten Patimura, Pak. Iya, Kapitan Patimura. Kemudian apa yang telah kalian ketahui selain mengetahui nama tokoh tersebut? Patimura berasal dari Maluku, Pak. Ya, dia berasal dari Maluku. Kemudian apa lagi? Apalagi? Ya? Orang pahlawan, Pak. Seorang pahlawan, benar. Apalagi? Ada pada uang kertas 1.000, Pak. Oh ya, benar. Jadi untuk hal yang sudah kalian ketahui ini, apakah itu nanti benar? Boleh kalian tuliskan ya. Kalian tuliskan dulu apa yang sudah kalian ketahui itu. Nanti kita lihat di dalam teks bacaan ataupun apa yang akan Pak Guru sampaikan nanti apakah itu sudah benar ya. Dituliskan di kertas kerjanya. Selain itu, apa yang ingin kalian ketahui mengenai Patimura? Perjuangannya melawan penjajah, Pak. Perjuangannya melawan penjajah. Sambil dituliskan ya. Kemudian apa lagi? Sikapnya, Pak. Oh, sikapnya, ya. Baik, untuk menjawab apa yang kalian ketahui itu apakah benar dan apa yang ingin kalian ketahui itu, mari baca teks bacaan ini. Teks bacaan tentang Kapitan Patimura ini. Silahkan dibaca dulu ya. Dibaca dulu. Nanti dalam bacaan tersebut, jika ada kalian menemukan hal-hal yang ingin kalian ketahui atau hal yang sudah ketahui itu benar, ya kalian tuliskan. Kemudian apa yang ingin kalian ketahui itu kalau terdapat pada teks bacaan ini, silahkan kalian garis bawahi kalimat yang menyatakan hal yang ingin kalian ketahui tadi. Silahkan dibaca terlebih dahulu ya. Bagaimana? Sudah selesai membacanya? Sudah, Pak. Sudah. Sudah, Pak. Ya. Jangan lupa ya, kalian untuk menuliskan hal yang ingin kalian ketahui itu apakah sudah ada terdapat pada teks bacaan.
Jika tidak ada terdapat pada bacaan itu, kalian boleh mencari informasi mengenai Pattimura ini mungkin dari buku lain ya, mungkin juga dari situs internet. Silahkan dicari jawabannya jika kalian tidak menemukan jawaban pada teks bacaan itu. Kalian boleh mencari melalui internet dan juga buku-buku lain yang berhubungan dengan Pattimura ini. Jangan lupa untuk sering-sering membaca. Jangan malas membaca ya. Karena informasi itu bisa didapatkan dari seringnya kita membaca. Bagaimana, udah selesai tugasnya? Apakah sudah dikerjakan? Sudah, Pak. Sudah. Sudah, Pak. Ya, jangan lupa untuk dikirim ya, kirim ke WA kita ya. Ya, saya sudah ngirim tugas saya pada WA, Pak. Ya, nanti Pak Guru cek ya. Oh ya, ternyata memang sudah ada tugasnya, sudah dikirim. Ya, Pak Guru cek. Namun belum ada yang menanggapi bagaimana pendapatnya mengenai tugas temannya ini. Silahkan dituliskan dalam chat WA kita ya. Dan tugasnya nanti ini berupa peta pikiran ya, dibuat berbentuk peta pikiran. Seperti yang telah dibuat temannya ini yang sudah dikirim, sudah nampak tugasnya, dia membuat peta pikiran. Kemudian dia menuliskan hal-hal yang ditemukannya dalam informasi, ditemukannya dalam teks bacaan itu. Kapitan Pattimura ini ia merupakan pahlawan yang berasal dari Maluku. Sudah benar apa yang disampaikan temannya tadi. Ia ini lahir pada tanggal 8 Juni 1783. Dan dia juga meninggal pada tanggal 16 Desember. Pattimura ini seorang pejuang, seorang pahlawan ya, yang memimpin rakyat Maluku untuk melawan Belanda. Ya. Karena Belanda ini bisa dikatakan sangat kejam. Apa yang telah dilakukan bangsa Belanda ini terhadap masyarakat Maluku, diantaranya dia merampas hak yang seharusnya didapatkan oleh rakyat Maluku. Di mana rakyat Maluku ini sudah bersusah payah menanam rempah-rempah, kemudian hasilnya dinikmati oleh rakyat, oleh bangsa Belanda. Apa yang dikerjakan oleh rakyat Maluku ini tidak sesuai, tidak seimbang. Apa yang didapatkannya tidak seimbang dengan apa yang telah dilakukan atau dikerjakannya. Ini erat hubungannya dengan sikap, erat hubungannya dengan penindasan. Jadi penindasan yang dilakukan oleh Belanda ini berbentuk seperti itu tadi. Dia merampas hak, ya, dia menikmati pekerjaan orang lain. Dia hanya ingin untung sendiri. Kemudian karena kekejaman ini yang dirasakan oleh rakyat Maluku dan juga Pattimura. Pattimura memiliki tekad, mempunyai keinginan untuk melawan, sehingga dia mengajak rakyat Maluku dan beliau ini menjadi pemimpinnya untuk melawan Belanda yang kejam ini. Dalam perlawanannya ini Pattimura dan rakyat Maluku berhasil merebut benteng Dustet yang ada di Saparua. Bukan hanya di Saparua, perlawanannya semakin meluas ke beberapa daerah, termasuk Ambon, Seram, dan tempat-tempat lainnya. Ini yang dilakukan Pattimura bersama rakyat Maluku. Ya, dari paparan Bapak tadi, mungkin ada yang ingin bertanya, mungkin
Apakah pelajarannya mungkin kurang jelas terdengar? Silahkan Bapak beri kesempatan untuk bertanya. Pak, izin bertanya, Ya, silahkan. apa tujuan Patimura melawan Belanda? Baik. Ya, bagus. Pertanyaannya sangat bagus. Beri tepuk mantap. Silahkan, Pimpin. Tepuk mantap. Mantap, mantap. Mantap, mantap. Mantap. Ya. Tujuan Patimura melawan Belanda ini tidak lain adalah dia ingin mendapatkan hak yang seharusnya mereka dapatkan. Dia ingin keadilan itu diterapkan. Ya. Kemudian lagi tujuannya adalah membela hal yang benar, membela keadilan. Itu tujuannya melawan Belanda. Ya. Apalagi mungkin ada yang lain yang ingin bertanya, silahkan. Saya juga, Pak. Ya, silahkan. Bagaimana cara kita mencontoh sikap Patimura? Ya. Cara mencontoh sikap Patimura ini sebenarnya sangat mudah untuk dilakukan. Hanya kemauan saja. Bisa kalian lakukan dengan giat belajar, berusaha untuk giat belajar. Bisa juga kalian lakukan dengan mungkin membantu pekerjaan membantu pekerjaan orang tua di rumah. Bisa menyapu, mengepel. Jadi pekerjaan orang tua kalian itu terasa ringan. Jadinya nanti setelah pulang ke rumah orang tuanya ternyata pekerjaan yang harus dilakukannya sudah diselesaikan kalian. Ya. Itu cara mencontohnya sangat mudah. Ya, bisa belajar dengan giat, berusaha untuk belajar. Kemudian bantu pekerjaan orang tua di rumah. Itu bisa dilakukan. Bapak yakin kalian itu telah melakukan hal yang Pak Guru sebutkan tadi. Ada lagi yang ingin bertanya, silakan. Pak, saya mau bertanya juga. Ya, boleh. Apa Silakan. hubungannya dengan sila kelima? Oh ya, hubungan sikap Patimura ini dengan nilai yang terkandung pada sila kelima, di mana kemarin kita itu telah belajar tentang makna yang terkandung pada sila kelima. Apa saja yang makna itu? Mau bekerja keras, ya, mau berusaha, pantang menyerah, ya, membela keadilan. Ini. Dan hal inilah yang berhubungan dengan sikap Patimura tadi. Dia ini mau berusaha untuk bekerja keras, dia berusaha membela keadilan, ya. Ini hubungannya. Ternyata sikap Patimura ini ada kaitannya dengan sila kelima. Bekerja keras, membela keadilan, tidak putus asa, pantang menyerah. Ini yang terkandung pada sila kelima. Dia menganggap hak orang lain juga sama. Dia menganggap bahwa kedaulatan itu juga dimiliki oleh orang lain. Ya. Itu jawaban Bapak ya. Apa ada lagi, silakan sampaikan. Mungkin ada yang kurang jelas masih, boleh ditanyakan. Pak. Ya.
Adakah orang yang sekarang yang memiliki sikap seperti Patimura? Ya, beri tepuk salut dong pertanyaannya. Tepuk salut. Salut, Salut, salut. salut, 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 salut. salut, Salut. salut gitu loh. Baik, pertanyaannya cukup bagus. Masih adakah orang di zaman sekarang yang memiliki sikap seperti Patimura? Masih ada ya? Masih ada. Namun tidak semua orang memiliki sikap itu. Bapak rasa kalian juga telah melaksanakan beberapa sikap yang dimiliki Patimura. Mungkin salah satunya berusaha, giat belajar. Ini juga merupakan contoh sikap Patimura. Dia pantang menyerah, mau berusaha, mau bekerja keras, ya. Enggak menganggap hak orang lain itu sama. Mengakui kedaulatan bangsa lain. Ini masih ada ya. Contohnya di tempat Bapak ada tokoh yang bisa dikatakan memiliki sikap seperti pahlawan ini. Dia selalu membantu orang lain. Dia selalu membantu orang lain, tidak berdiam diri, tidak membiarkan hal yang salah. Dia selalu membela hal-hal yang benar. Jika ada orang yang kesusahan, dia selalu ikut andil untuk membantu orang itu. Apapun yang dilakukannya, Bapak rasa ini merupakan sikap yang dimiliki orang tersebut sama dengan sikap Patimura, sikap pahlawan-pahlawan lain, sikap yang terkandung pada sila kelima. Padahal dia memiliki kehidupan yang sederhana, tetapi karena jiwanya, karena sikapnya itu sudah baik, dia selalu meluangkan waktunya untuk membantu orang yang merasa susah. Mungkin masih ada yang lain yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Pak. Ya, tidak ada. Berarti sudah jelas ya. Dan Patimura ini tadi berjuang, ya, dia berjuang itu melawan Belanda memiliki tujuan. Dia ingin keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia itu merata. Dia ingin adanya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini merupakan tujuan utama Patimura melakukan perlawanan terhadap Belanda, sehingga dia berusaha memberanikan diri untuk memimpin rakyat Maluku melawan Belanda. Nah, itu ya. Ya, mungkin ada di antara kalian yang bisa menyampaikan apa saja yang sudah dipelajari hari ini. Mengetahui informasi dari bacaan, Pak. Ya, bisa mengetahui informasi dari suatu bacaan, informasi baru ya. Jadi jangan malas untuk membaca. Maka dari itu rajin-rajin membaca. Karena banyak informasi yang belum kita ketahui bisa kita dapatkan dari membaca. Ada lagi yang lain? Kita belajar sikap tokoh yang sesuai dengan sila kelima. Contohnya mau bekerja keras dan membela keadilan. Iya, itu contohnya. Bisa mengetahui ya sikap yang dimiliki pahlawan, kemudian yang sesuai dengan sila kelima, ya, mau bekerja keras dan membela keadilan. Ada lagi yang lain yang didapatkannya apa? Cara kita mencontoh sikap pahlawan. Ya, cara kita mencontoh sikap pahlawan, contohnya tadi ya bisa belajar dengan giat, ya kan?
Ya, bisa belajar giat, bisa belajar dengan giat, atau bisa juga membantu meringankan pekerjaan orang tua di rumah. Ya, dengan cara mengerjakan pekerjaan yang bisa dikerjakan di rumah. Ada lagi yang lain? Apalagi yang didapatkan dari pembelajaran ini? Tidak ada, Pak. Ya. Dan Bapak ingatkan lagi untuk mengerjakan latihan soal yang terdapat pada buku kalian itu ya, buku siswa. Tolong dikerjakan soal-soal itu, karena di situ banyak sekali materi hubungannya dengan pembelajaran yang kita lakukan. Nanti boleh dikumpul melalui WA kita. Bapak ingin melihat sampai apakah sudah mendapatkan materi-materi yang disampaikan hari ini. Ya, selama pembelajaran ini mungkin kalian bisa menyampaikan pendapatnya. Apa yang dirasakan selama mengikuti pembelajaran? Saya sedih, Pak. Ya, sedih kenapa? Karena suara Bapak dan teman-teman sering terdengar kurang jelas. Oh iya, suara terdengar kurang jelas, jadi penjelasan jadi tidak begitu baik didengarnya. Ini mungkin karena sinyalnya ya. Jadi usahakan sinyal nanti untuk mengikuti pembelajaran seperti ini harus sinyal yang kuat ya. Tetapi Bapak di sini mendengar suaranya sangat jelas ya, suara Lesin. Ada lagi mungkin yang lain? Apa yang dirasakannya selama mengikuti pembelajaran ini? Saya sangat senang, Pak. Nah, senang. Ini justru malah sebaliknya. Kenapa senang? Karena saya bisa tahu cara mencontoh sikap yang sesuai dengan siswa sila kelima. Iya, bisa mencontoh sikap yang sesuai dengan sila kelima. Ini yang dilakukan Dinda. Apalagi yang lain? Mungkin ada yang lain? Saya juga senang, Pak. Ya. Kenapa senang? Karena saya merasa sudah melakukan pekerjaan yang mencerminkan sila kelima. Ya. Sudah mencerminkan sila kelima. Contohnya apa? Yaitu membantu pekerjaan orang tua di rumah. Ya, membantu pekerjaan orang tua di rumah. Ya, tepat sekali. Itu merupakan sikap yang mencerminkan makna sila kelima. Itu, membantu pekerjaan orang tua di rumah. Ada lagi yang lain? Tidak ada, Pak. Kalau sudah tidak ada, Bapak cukupkan ya. Kalau sudah tidak ada lagi, Bapak cukupkan sampai di sini ya. Jangan lupa untuk mengingat pesan Ibu ya. Karena ini masa pandemi. Memakai masker ya. Kemudian menjaga jarak dan sering-sering mencuci tangan dengan air yang mengalir. Ini merupakan cara kita untuk menghindari terjangkitnya virus COVID ya. Virus corona ini. Untuk mengakhiri pembelajaran ini Bapak minta kesediaannya salah satu di antara kalian yang memimpin doa. Silakan. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa. Menurut keyakinan kita masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai.
Ya. Baik, Pak Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi